Halo guys, nah mungkin buat kamu yang penggemar sniper, untuk tahun 2020 ini Sniper atau Sony Picture mengeluarkan film terbarunya nih. Sebenarnya Sniper ini sudah rilis di bulan Juni kemarin ya, di tanggal 16 Juni. Cuman berhubung kondisinya lagi corona ya, jadi akhirnya ya tidak tayang di bioskop-bioskop. Nah, mungkin sebagian orang pengen melihat film terbarunya dari Sniper, akhirnya mau nggak mau harus nonton di online-online seperti itu, streaming atau media lain gitu. Cuman mungkin kebanyakan orang masih bertanya, ini film bagus apa enggak ya? Atau mungkin jangan-jangan orang belum ngerti nih, sebenarnya film Sniper ini adalah lanjutan dari film sebelumnya. Jadi sebenarnya film Sniper ini itu film yang cukup legendaris karena sudah mengeluarkan 8 film. Dimulai di tahun 1993 itu berlanjut sampai film yang saat ini yaitu seri ke-8. Film yang dibintangi saat ini adalah film yang kelanjutan dari film pertamanya yaitu Ultimate Kill. Jadi pemeran utamanya kan si Thomas Beckett ya. Nah ini Thomas Beckett ini dari zamannya awal film Sniper, dari zamannya muda gitu ya, itu berlanjut di film saat ini. Tapi untuk yang film yang sebelumnya, film yang Ultimate Kill yang di tahun 2017 kalau nggak salah ya, itu sudah diteruskan oleh generusnya yaitu anaknya. Nah saat ini film Assassin N ini atau Sniper yang ke-8 ini adalah lanjutan dari film sequelnya. Walaupun memang tidak berlanjut dari film Sniper yang sebelum Ultimate Kill itu ya, tapi intinya pemain sebelumnya yaitu si Thomas Beckett itu tetap berlanjut di film saat ini walaupun usianya sudah tua, cuman dia berperan yang menurut saya keren lah. Mengenai alur cerita, kalau menurut saya itu biasa. Jadi ya ada pembunuhan, kan diawali pembunuhan, terus diawali siapa yang bertanggung jawab atau siapa yang membunuhnya, siapa yang difitnah. Itu udah film-film klasik lah atau cerita-cerita yang klasik. Pada intinya dari cerita itu akan terjadi perdebatan bahwa siapa yang membunuh sebenarnya atau siapa pembunuh misterius ini gitu kan. Nah, cuman dari cerita ini saya tangkap bahwa memang sedikit unik. Kenapa? Karena memang saya dari awal nggak menebak bahwa si Tom Beckett itu akan muncul. Karena memang dari awal si anaknya itu yang selalu berperan, yaitu si Brandon Beckett. Yang menarik adalah ketika di saat-saat si Brandon Beckett ini menganggap dirinya itu sudah nggak ngerti lagi harus mencari jalan keluar di mana. Akhirnya dia menemui bapaknya. Disitulah yang saya suka. Kenapa? Karena kekhawatiran dari cerita ini mulai membosankan, tertutupi dengan si legenda yang muncul, yaitu si Thomas Beckett. Disitulah akhirnya yang kejenuhan-kejenuhan di awal yang menurut saya itu agak boring ya. Mungkin kalau misalnya kalian nonton di bioskop itu ceritanya terlalu lama gitu ya. Sebenarnya udah ditebak, tapi nggak perlu harus diputar-putar kemana-mana. Artinya yang kita butuhkan adalah sebenarnya bukan hanya cerita saja, tapi bagaimana film-film atau cerita yang digunakan itu singkat tapi dilakukan seperti film-film sebelumnya, generasi sebelumnya terlalu banyak action. Itulah yang banyak diminati sebagian orang. Makanya menurut saya alur cerita ini agak bikin bosen gitu loh. Menurut saya dalam efek dan sinematografi, kalau dibandingkan dengan film-film sebelumnya, mungkin memang dari segi efek akan lebih berkualitas lah ya, karena dengan teknologi yang dulu dengan sekarang akan berbeda. Tapi kalau dibandingkan dengan pertarungan yang sengit gitu kan, kayaknya kurang puas. Karena memang yang ditunggu-tunggu adalah pertarungan antar sniper gitu loh. Sniper siapa yang sesungguhnya paling hebat, pertarungan bagaimana cara membidik lawannya, karena memang sniper ini yang ditunggu-tunggu sama orang. Kenapa banyak yang mengagumi tentang sniper? Karena melihat sosok seorang sniper itu kerennya ketika apa? Ketika saat
yang membidik gitu. Atau dalam saat keheningan, konsentrasi, tarik nafas. Nah itulah momen-momen di mana seorang sniper itu di dalam sebuah film akan menghasilkan sesuatu yang sensasinya berbeda dari film-film yang lainnya. Beda dong kalau kita melihat kumpulan film-film action ya. Ada sniper, ada penembak biasa ya, penembak pistol biasa, penggabungan gitu. Akan terlihat ya kurang dramatis gitu. Tapi kalau seorang sniper dramatisnya adalah ketika seperti itu. Momennya di saat membidik, momennya di saat tarik nafas, momennya di saat konsentrasi, fokus. Itulah yang ditunggu. Nah di sini menurut saya keren. Kerennya kenapa? Ya karena dia konsentrasi bagaimana cara mengetahui musuh, bagaimana cara melihat musuh itu berada di mana. Ini yang menurut dari saya itu klimaks ya. Klimaksnya itu di sini ada 3 sniper jadinya. Harusnya kan di awal cerita itu kan memang ada seorang sniper ya kan yang menembak, padahal itu adalah seorang musuh gelap, dan musuh itu seorang sniper itu menuduh sniper yang sesungguhnya, karena memang si sniper yang dikenal di negara itu adalah yang paling cukup hebat adalah Brandon Brackett. Kalau Thomas Brackett memang sudah dikenal, tapi di sini kondisinya adalah Thomas Brackett sudah pensiun dan selanjutnya dilanjutkan oleh anaknya si Brandon Brackett. Makanya negara tersebut selalu mencari tahu bahwa pasti ini ulahnya si Brandon Brackett karena dialah satu-satunya yang bisa membidik dengan akurasi yang tinggi di posisi yang sangat jauh. Ketika saya melihat aksi-aksi yang saya temui itu hanya di bagian-bagian ya mendekati terakhir. Ini yang saya cukup sesalkan. Kenapa? Karena di film-film sebelumnya itu pertarungan antar sniper itu sudah dimulai dari mendekati pertengahan. Jadi pertarungannya itu benar-benar seru kalau yang film sebelumnya. Kalau kalian mengikuti edisi sniper yang sebelum itu lebih banyak, aduh sorry nih teman saya jatuh. Jadi lebih banyak pertarungan adegan-adegan lari kemana, ngumpet kemana, ya kan? Saling mencari tanda, saling mencari lokasi keberadaan musuh. Terus pertarungan itu terus sampai akhir. Nah di sini itu gimana ya? Mungkin karena seorang sniper penjahatnya ini cewek ya, jadi agak kurang greget sih menurut saya. Akhirnya mungkin ketika pertarungan sengit, staminanya kurang kali kalau cewek itu. Itu yang saya kurang menyayangkan lah, ya agak menyayangkan lah, karena memang saya mengikuti film walaupun nggak semuanya sebelumnya, tapi saya kenapa suka dengan film ini yang sebelum itu karena memang pertarungannya seru gitu antar sniper gitu. Nah kesimpulan saya untuk film yang terbaru ini, Sniper Assassin N ini, ya saya hanya bisa ngasih skor 6,5 bintang lah ya. Karena ya ini karena pribadi menurut saya sendiri, karena memang saya sempat mengikuti film-film sebelumnya, jadi agak sedikit mengecewa karena jadinya alurnya biasa aja gitu. Tapi kalau buat yang belum pernah nonton Sniper sebelumnya, ini akan terkesan dramatis. Ini akan terkesan yang dibilang keren lah gitu, karena kan menggunakan teknologi yang baru, terus dengan sinematografinya itu sudah ya mumpuni lah, karena kan sutradara atau kameramen atau semuanya itu memang sudah pengalaman. Mungkin juga karyawan-karyawannya atau apa semuanya mungkin masih memakai yang dulu-dulu kali ya. Jadi untuk bagi yang baru nonton mungkin kalian akan menikmatinya, jadi nggak perlu nyesel juga gitu. Karena memang ini genrenya action, jadi kalian mungkin nggak bisa nonton di bioskop, kalian bisa nonton di streamingnya, itu saya jamin keren lah. Walaupun sebenarnya alur ceritanya udah ketebak ya. Dan juga endingnya juga cukup mengecewakan juga sih kalau buat saya, karena agak aneh ya. Kalau buat saya itu contoh lah ya, pertarungan antar sniper itu asiknya tuh ya sesama sniper mati lah gitu. Sesama sniper tuh harus ada yang gugur dalam salah satunya. Ini enggak, tiga-tiganya masih hidup, malah bisa bekerja sama. Tapi ya sudahlah, artinya bukan saya spoiler ya, tapi
buat yang pecinta sniper yang sebelum-sebelumnya, kalian silahkan nonton lagi, dan ini jatuhnya juga sequel, pasti akan melanjutkan cerita-cerita yang sebelumnya ya. Maksudnya cerita sebelumnya ini, bukan sebelumnya lagi. Sebelumnya ini kan ada Ultimate Kill. Ya menurut saya rekomen lah kalau buat pecinta sniper. Masih rekomen gitu. Tapi kalau untuk mencari perbandingan yang sebelumnya ya kurang sih gitu, karena memang ini menampilkan efeknya aja dan nggak terlalu pusing gitu, nggak kayak film yang sebelumnya. Kalau film sebelumnya memang wah ya dibilang pusing karena memang banyak lari-lari, banyak membidik, banyak mengeker gitu kan. Tapi kalau saat ini mungkin dari pembuat filmnya, sutradara juga agar biar semuanya bisa menikmati ya, karena banyak orang yang nggak suka sniper, sedangkan film ini harus muncul yang kira-kira bisa diterima semuanya gitu. Jadi tampilannya juga nggak terlalu yang memusingkan. Ya seperti itulah guys. Jadi kalau kalian yang pengen nonton, nggak ada salahnya, karena memang ini alur ceritanya juga nggak rumit dan pikirannya juga nggak terlalu berat lah untuk mempelajari filmnya, dan asik lah, seru gitu. Jadi nggak terlalu yang expert banget lah buat nontonnya kayak gini gitu. Oke guys, mungkin itu aja review dari saya gitu kan. Dan jangan lupa untuk klik subscribe ya, untuk membantu saya lebih semangat mereview film, karena kalau nggak ada yang nonton juga saya juga jadi nggak semangat guys. Oke guys, see you dan sampai jumpa.